Hai buddies, welcome to Devline. Please subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Devline akan membahas drama The Mentalist per episode. Semoga kalian bisa menikmati videonya. Tanpa panjang kali lebar, give me a minute to retell the drama. Drama The Mentalist episode 4 diawali dengan kasus hilangnya Jason Sands yang merupakan seorang kontributor politik di San Francisco, California. Dia memiliki istri bernama Jennifer dan seorang anak perempuan bernama Julie. Tim Lisbon bersama polisi federal San Francisco memulai penyelidikan dengan mendatangi rumah Jason. Mereka menemukan ruangan kerja Jason yang sangat berantakan. Tim CBI tidak menemukan kerusakan pada pintu dan tidak ada tanda-tanda orang lain masuk secara paksa ke dalam rumah. Jen menebak jika Jason masih berada di lokasi tersebut dan ditandai dengan ada kertas yang terselip di bawah rak buku. Jen menemukan sebuah remote. Dia menduga remote tersebut berguna untuk membuka pintu rahasia yang ditutupi oleh lemari buku. Jen berhasil membuka dan memutar lemari tersebut dengan mengetik kode kombinasi secara acak. Mereka terkejut melihat Jason berada tepat di belakang lemari dalam kondisi terkapar dan telah meninggal. Pada saat pemakaman Jason, tim CBI hadir di sana dan memperhatikan Jennifer beserta anaknya. Dari kejauhan, Jen mengamati bahasa tubuh yang ditampilkan oleh Jen. Dia mulai ragu dengan kesedihan yang ditunjukkan oleh Jennifer. Di saat yang bersamaan, Risby menyadari jika dia telah jatuh hati pada rekan kerjanya, Van Veld. Namun, dia memendamnya karena sesama agen CBI dilarang menjalin hubungan spesial. Jen berniat membantunya untuk mendapatkan Van Veld dengan memberikan tips. Tips tersebut adalah menggait wanita dengan memberikan cinta dan perhatian. Jen menghampiri Jennifer, lalu memegang tangannya dan mengatakan jika Jen akan selalu ada untuk membantu Jennifer. Jennifer bisa menelponnya jika membutuhkannya. Esok harinya, pengacara Jennifer melaporkan perbuatan Jen yang mendekati kliennya di pemakaman Jason. Jennifer akan mencabut laporannya jika Jen meminta maaf padanya secara langsung di rumahnya. Jen mendatangi rumah Jennifer untuk melanjutkan investigasi ala Jen. Dia menghampiri anak Jason yang sedang bermain di kamarnya. Beberapa menit kemudian, Jennifer dan Jen mengobrol di balkon rumah mewahnya. Jennifer terlihat sangat cantik dengan memakai baju motif bunga-bunga. Dia menceritakan sedikit permasalahan rumah tangganya. Dia mendapatkan informasi dari Bennett yang merupakan pengacara keluarganya, mengatakan jika Jason gagal dalam bisnis investasi, sehingga rekening bank mereka kosong dan banyak utang. Ditambah lagi, Departemen Pajak dan Komisi Bursa sedang menyelidiki penipuan yang dilakukan oleh Jason. Selanjutnya, Jennifer meminta Jen untuk membantunya untuk mencari tahu di mana harta peninggalan suaminya, karena di rumahnya ada beberapa kamar rahasia. Tiba-tiba Jen bertanya, apakah dia mengetahui siapa pembunuh suaminya? Namun wanita itu tidak menjawab dan melangkahkan kakinya ke lantai bawah. Setibanya di bawah, dia panik karena beberapa orang masuk ke rumahnya untuk mengambil alih beberapa aset jaminan Jason. Jen mengusir mereka secara halus karena dia ingin fokus pada kasus penyelidikan pembunuhan Jason terlebih dahulu. Pada hari berikutnya, tim CBI yang dipimpin oleh Lisbon mencari tahu informasi yang berkaitan dengan tindak tanduk Jason selama hidup. Ada beberapa informasi penting. Pertama, dulunya Jason adalah orang kaya, tapi 5 tahun terakhir ini dia mengalami kegagalan berinvestasi. Kedua, dia memiliki uang $10 juta
atau sekitar 150 miliar rupiah yang sudah dicairkan, namun belum diketahui disimpan di mana. Ketiga, setelah meninggalnya Jason, Jennifer akan menjadi ibu tunggal yang miskin. Penyelidikan berikutnya dilakukan oleh Lisburn dengan menemui Bennett yang merupakan pengacara keluarga Jason. Dia juga meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh Jane karena mendekati Jennifer di pemakaman. Pada kesempatan ini, Lisburn juga menanyakan mengenai kondisi keuangan Jason sebelum meninggal. Pengacara itu mengkonfirmasi jika kliennya itu telah mencairkan seluruh uangnya beberapa waktu lalu. Di scene berikutnya terlihat jika tim CBI sedang berkumpul di kantor sambil mencari informasi yang berkaitan dengan Jason. Ternyata, laki-laki tersebut merupakan pengusaha dan memiliki kerjasama dengan Happy Landing Entertainment dan memiliki kapal layar Princess. Tim CBI mengepung kapal layar Princess di daerah pelabuhan Sausalito Marina, California. Mereka masuk secara bersamaan dan mengendap-endap. Tiba-tiba ada seorang perempuan menodongkan senpi pada Jane. Lisburn melihatnya dan menyampaikan jika mereka adalah polisi sambil menunjukkan rencananya. Dia memerintahkan perempuan itu untuk menurunkan senjatanya. Ternyata perempuan tersebut adalah Adriana Jonovic. Untuk interogasi selanjutnya, Adriana dibawa ke kantor CBI. Di sana Lisburn memeriksanya dengan memberikan beberapa pertanyaan personal. Beberapa pengakuan Adriana yang dijadikan sebagai informasi baru oleh Lisburn dan Jane. Pertama, Adriana dan Jason telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan sudah bertunangan. Mereka berencana akan segera menikah. Kedua, sebelum kematian Jason, dia dan istrinya sedang dalam proses cerai. Ketiga, Adriana sedang mencari berlian seharga $10 juta di kapal layar Princess. Dia meyakini berlian tersebut ada di sana dan dia pernah melihatnya. Keempat, mereka berencana kabur ke Tahiti dengan menggunakan kapal layar tersebut dan membawa semua uang yang dimiliki pria itu bersama anaknya Julie. Kelima, Jason mendapatkan uang $10 juta dari penjualan drugs dan hasil morotin cewek-cewek kaya. Untuk melancarkan bisnis klub malamnya, Jason bekerja sama dengan teman-temannya yang bernama Dieter Webb dan Carter Lewis. Jane kembali mendatangi Jennifer di rumahnya untuk melanjutkan penyelidikan. Dia menyampaikan jika suaminya memiliki selingkuhan bernama Adriana Jonovic. Tampaknya Jennifer tidak terkejut ketika Jane menyebut nama Adriana. Dia tidak banyak bertanya mengenai perempuan itu dan lebih fokus pada pencarian harta peninggalan suaminya. Risby dan Van Veld menyergap Dieter dan Carter di Oakland dibantu oleh tim polisi pendobrak. Mereka berhasil menangkap keduanya untuk dibawa ke kantor polisi. Kimball Cho menginterogasi mereka apakah mereka terkait dengan kematian Jason. Mereka membantah jika dikaitkan dengan pembunuhan Jason. Sejujurnya, mereka memang memiliki rencana membunuh Jason, tetapi ada seseorang yang telah membunuh pria itu terlebih dulu. Mereka juga memberikan informasi hubungan gelap Jason dengan Adriana. Dieter menambahkan jika hidup Jason berantakan setelah bertemu dengan Adriana. Jennifer menelpon Jane karena anaknya Julie diculik oleh orang. Penculiknya meninggalkan surat ancaman dan syarat tebusan jika ingin Julie selamat. Jane, Lisburn, dan polisi federal langsung mendatangi rumah Jennifer. Setiap bertemu dengan Jane, Jennifer selalu berusaha membangun hubungan dengan pria itu. Namun, Jane mengetahui hal itu dan dia bisa menolak dengan halus. Untuk melanjutkan pencarian anaknya, Jennifer ikut ke kantor polisi. Tim Lisburn menerima pesan dari penculik yang meminta tebusan berupa berlian peninggalan Jason. Di tengah kepanikan mereka, Jason menyuruh Van Veld untuk membalas chat penculik tersebut dengan mengatakan jika berlian tersebut ada pada Jane. Jane pergi sendirian menuju lokasi yang dijanjikan oleh penculik. Dia mengamati sekitar yang sepi dan santai sejenak di mobilnya. Tiba-tiba Adriana masuk ke mobil tersebut dan menodongkan senpi padanya.
Perempuan itu meminta berlian milik Jason untuk membebaskan Julie dari penculiknya. Adriana berjanji akan menelpon penculik jika dia sudah mendapatkan berlian yang dicarinya tersebut. Jane menghipnotis Adriana dan memberikan berlian palsu. Beberapa menit kemudian, dia menyadari jika berlian tersebut adalah palsu. Jane berhasil membawa Adriana masuk ke dalam perangkap tim CBI. Adriana diminta untuk menunjukkan rumah Bennett yang diduga menculik Julie. Dia mengetuk rumah pengacara itu, dan ketika pintu dibuka, tim CBI langsung mengepung Bennett. Julie berdiri di tangga melihat kejadian tersebut tepat di depan mata. Bennett mencoba mempertahankan diri dengan menodongkan senpi pada tim Lisbon. Karena merasa terancam, salah satu dari tim memberikan timah panas pada Bennett. Tim CBI menduga jika Bennett merupakan komplotan yang berencana untuk membunuh Jason. Pada esok harinya, Lisbon bertemu dengan atasannya yang agak kesal pada tim yang dipimpin oleh Lisbon karena menembak Bennett. Atasannya meminta untuk tidak dilibatkan dalam kasus ini karena Bennett merupakan pengacara terkemuka di San Francisco. Lisbon mengiyakan perintah atasannya tersebut. Scene selanjutnya menunjukkan jika Jennifer mendatangi kantor Lisbon. Di sana ada Adriana yang sedang berdiri dan menyapa Jennifer. Dan dia juga menyapa balik Adriana. Mereka terlihat sudah saling kenal. Mereka mengobrol dan mengatakan jika Bennett telah meninggal, sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan dari polisi. Namun, Van Veld memberitahukan jika Bennett sedang dalam perawatan dan dia masih hidup. Dan ini adalah trik dari Jane. Beberapa menit kemudian, Risby mendatangi ruangan tadi, namun Jennifer dan Adriana sudah tidak ada di sana lagi. Tim CBI langsung bergegas mencari keduanya. Adriana ditemukan sedang bersama dengan Julie di rumah sakit, sementara Jennifer berada di kamar Julie sedang mencari berlian bernilai 10 juta dolar. Tanpa dia sadari, Jane berdiri di depan pintu dan mengamatinya. Selanjutnya, agen CBI itu menyapa Jennifer. Dia terkejut dengan keberadaan Jane. Dia mengajak Jennifer untuk kooperatif dan menyerahkan diri karena Bennett sudah menceritakan semuanya. Di scene ini terlihat wajah Jennifer berbeda dari biasanya. Dia menyadari kecerdikan Jane dalam menyelidiki kasus pembunuhan suaminya. Jennifer bertanya apakah berlian yang dikatakan oleh Jane benar adanya atau hanya tipuan. Jane langsung menjawab jika berlian tersebut benar adanya dan dia tahu disimpan di mana. Jane berjanji akan memberitahu di mana berlian tersebut, tetapi Jennifer harus menceritakan bagaimana dia membunuh suaminya. Jennifer mengatakan jika pelakunya adalah Bennett yang mengajaknya untuk ikut membunuh suaminya. Tetapi Jane mengatakan hal yang berbeda karena sebenarnya Jennifer lah yang memanfaatkan Bennett untuk mencari harta suaminya. Menurut Jane, akting Jennifer sangat meyakinkan selama penyelidikan, sehingga dia sempat terkecoh. Jane pernah melontarkan beberapa pertanyaan mengenai film Peter and the Wolf, ternyata jawabannya keliru. Dan inilah salah satu cara yang digunakan oleh Jane sebagai indikator jika sebenarnya Jennifer tidak ikut menonton bersama anaknya. Dia juga menambahkan, pada saat anaknya menonton, dia sedang menyiksa suaminya agar memberitahu di mana uang dan harta Jason. Jane melanjutkan kembali, Jason berencana akan pergi membawa semua uangnya dan juga Julie sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Adriana sebelumnya. Inilah awal pengakuan Jennifer yang sebenarnya. Dia tidak mau keluarganya hancur dan anaknya dibawa pergi darinya. Dia merasa sakit ketika anaknya Julie memilih ikut ayahnya dan meninggalkan Jennifer. Inilah trigger terjadinya pembunuhan malam itu. Jennifer mengetahui ada sebuah brankas di kamar rahasia di mana Jason ditemukan tergeletak. Dia dan Bennett bersama-sama ke sana, memaksa dan menyiksa Jason agar memberitahukan di mana brankas tersebut. Jason tidak mau memberitahunya dan memberikan kode kombinasi brankas tersebut. Tiba-tiba, dia mendapat satu keberanian untuk memberikan timah panas pada suaminya. Dia kecewa dengan pernikahannya
karena suaminya selalu menolak apapun yang dimintanya. Setelah mengakui semuanya, dia meminta Jane untuk menunjukkan di mana berlian yang dicarinya itu. Jane menunjukkan jika berlian tersebut tertempel di lampu hias kamar anaknya, di mana kamar tersebut dibuat secara khusus oleh Jason untuk Julie. Jennifer tersenyum puas melihat berlian tersebut, hingga dia lupa jika polisi dan tim CBI sudah berada di rumahnya. Di akhir drama, Kim Balso bertanya pada Jane, sejak kapan dia mencurigai Jennifer? Dia menjawab, sejak acara pemakaman suaminya. Jane mencurigai Jennifer karena dia tampil glowing pada pemakaman suaminya. Menurut Jane, tidak ada orang yang sedang berduka berpenampilan glowing. Di hadapan tim Lisbon, Jennifer dibawa masuk mobil polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekian dulu retail drama kali ini. Thanks a lot for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya. More smiling, less worrying, more positive, less negative, you will be happier. See ya!